Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Sugiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis, di mana saya akan mengkupas atau studi kasus adversary, yaitu kecurangan akuntansi dan laporan keuangan. Baik, latar belakang perusahaan ini, yaitu adversary, kasus manipulasi keuangan pada startup seperti adversary menjadi penting karena mencerminkan etika nyata dalam dunia bisnis modern, khususnya di sektor teknologi dan startup. Jadi etika bisnis sangat penting dalam menjaga integritas dan berkelanjutan perusahaan. Kecurangan akuntansi merupakan bentuk pelanggaran etika serius. Kasus adversary menjadi sorotan karena manipulasi laporan keuangan yang masif. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan presentasi ini adalah mengkaji aspek etika yang dilanggar, dampaknya terhadap stakeholders, dan memberikan rekomendasi perbaikan berbasis prinsip etika bisnis. Jadi menganalisis kasus kecurangan akuntansi di advisory, mengaitkan dengan prinsip etika bisnis dan tanggung jawab profesional, menyusun pembelajaran untuk pencegahan kasus serupa. Metodologi metodologi analisis. Analisis dilakukan melalui pendekatan studi kasus dengan mengumpulkan data dari media, wawancara, laporan publik, dan analisis berdasarkan teori etika. Profil perusahaan Evisery. Evisery adalah startup arsitek asal Indonesia yang fokus pada solusi teknologi untuk budidaya ikan. Telah mendapatkan pendapatan besar dari investor lokal dan internasional. Startup Agrita berbasis di Bandung menjadi unicorn pada tahun 2023, fokus pada pemberian pakan ikan otomatis dan pembiayaan bagi budidaya. Kronologi kasus manipulasi pada tahun 2018 sampai 2024 terjadi dua versi laporan keuangan. CEO Efiseri menyajikan laporan laba yang digelembungkan sehingga melakukan audit independen dilakukan oleh FTA Consulting. Modus manipulasi keuangan, pendapatan dan laba dicatat lebih besar dari kenyataan. Selisih dari lebih dari 600 juta US dollar selama Januari-September 2024 dan melakukan laporan fiktif digunakan untuk menarik investor. Sehingga dampak internal perusahaan, ketidakpercayaan antar karyawan meningkat, banyak terjadi PHK dan tekanan sosial, dan budaya kerja terganggu dan moral karyawan menurun. Sehingga dampak terhadap investor, investor meragukan validitas valuasi, potensi penarikan, investasi dan risiko reputasi jangka panjang, ekosistem startup terdampak secara luas. Di sini peran whistleblower atau audit. Whistleblower yaitu internal mengungkap manipulasi, audit eksternal membuktikan kecurangan, mengindikasikan lemahnya kontrol internal sebelumnya. Prinsip etika bisnis yang dilanggar, kejujuran dan transparansi, kode etik akuntansi, tanggung jawab terhadap stakeholder, mengabaikan prinsip akuntabilitas dan moralitas. Teori etika relevan, teori deontologi, kewajiban menyajikan laporan benar, utilitarianisme, kerugian banyak pihak akibat satu tindakan curang, stakeholder teori, mengabaikan hak informasi investor dan karyawan. Kode etik untuk akuntansi, kompetensi profesional dan dua care, integritas dan objektivitas, kerahasiaan dan perilaku profesional. Faktor penyebab kurang, faktor penyebab kecurangan, tekanan pencapaian target valuasi, kepemimpinan yang opportunities, kurangnya pengawasan independen.
konflik kepentingan antara CEO dan pelaporan pabrik, antara valuasi startup dan realita bisnis, kurangnya transparansi internal. Tanggung jawab auditor, mengembangkan skeptisisme profesional, lakukan verifikasi independen, melaporkan indikasi fraud secara transparan. Tata kelola perusahaan, GCG diperlukan untuk menghindari kecurangan, pentingnya board of directors independen, pemisahan pemilikan dan pengawasan. Dampak sosial, PHK dan tekanan psikologis terhadap karyawan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap startup, dampak buruk pada sektor perikanan digital. Perbandingan kasus serupa, Enron Worldcom sebagai benchmark, kesamaan manipulasi laporan laba, perbedaan skala dan konteks startup. Pelajaran untuk mahasiswa, etika bukan sekedar teori tapi tanggung jawab nyata. Kecurangan bisa merusak karir dan industri. Integritas adalah aset utama profesional. Rekomendasi sistem internal, penguatan internal kontrol, sistem ERP dan pelaporan real time. Audit berkala dan independen. Rekomendasi kepemimpinan etis, rekrutmen pemimpin yang memiliki rekam jejak etika, pelatihan etika secara berkala, transparansi terhadap stakeholder, perlindungan atau perlindungan whistleblower, sistem pelaporan anonim, dukungan hukum dan psikologis, penghargaan bagi pelapor berintegritas. Etika dalam dunia startup, tekanan pertumbuhan tidak boleh mengorbankan etika, transparansi penting untuk berkelanjutan, investor perlu cek uji tuntas lebih ketat. Regulasi dan tindakan hukum perlu intervensi OJK dan Kemenku, sanksi administratif dan pidana bagi pelaku. Perlu sistem pelaporan keuangan khusus startup. Budaya etika dan perusahaan, etika harus ditanamkan sejak awal perusahaan berdiri, peran SDM dalam penguatan nilai, komunikasi internal yang terbuka dan jujur, strategi reputasi efisiensi, transparansi kepada publik, rekonstruksi kepemimpinan dan laporan keuangan, komunikasi krisis yang cepat dan tegas. Baik, integritas dengan materi etika bisnis, kasus nyata untuk penerapan teori, penguatan konsep, stakeholder, akuntabilitas, dan integritas. Kesimpulan, manipulasi laporan keuangan adalah pelanggaran berat terhadap etika. Etika bisnis harus menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan. Perlu sistem dan budaya yang mendukung etika. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.